Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Muslim, Umair bin Wahab radhiyallahu anhu adalah seorang penduduk Mekah yang dijuluki sebagai syaitan Quraisy sebab ia selalu memutar otak dan berupaya sekuat tenaga dengan mengorbankan segala sesuatu yang dimilikinya untuk memerangi Nabi Muhammad SAW serta para sahabat. Kebenciannya kepada Islam dan para pemeluknya semakin menjadi setelah kaum Quraisy menerima kekalahan pada Perang Badar. Hingga suatu hari, ia berniat untuk membunuh Rasulullah di Madinah. Karena ia tidak rela setelah Perang Badar banyak tokoh Quraisy terbunuh dan anaknya pun ikut menjadi tawanan kaum muslimin. Namun, ketika hendak membunuh Rasulullah, hidayah datang kepadanya. Suatu peristiwa yang tidak pernah ia sangka membuatnya mengucapkan kalimat syahadat di hadapan Rasulullah SAW. Ia termenung sejenak memikirkan awal kepergiannya dengan membawa sebilah pedang beracun untuk membunuh Rasulullah yang justru dijadikan jalan keluar baginya dari kegelapan menuju cahaya yang terang benderang. Lantas, bagaimanakah kisah keislaman Umair bin Wahab radhiyallahu anhu, orang yang dijuluki sebagai syaitan Quraisy yang berubah menjadi penyeru manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Simak terus video ini. Namun sebelum lanjut ke videonya, silahkan tekan tombol subscribe dan tombol lonceng di bawah ini sebagai bentuk dukungan kalian agar channel ini tetap terus menyebarkan informasi seputar Islam. Dan terima kasih untuk yang sudah subscribe. Sahabat Muslim, Umair bin Wahab radhiyallahu anhu adalah sahabat yang termasuk di antara orang-orang kafir Quraisy yang ikut andil dalam memerangi Islam. Sosoknya yang cerdik membuat kaum Quraisy mengutusnya sebagai mata-mata. Ia mengintai markas kaum muslimin dan kembali lagi dengan membawa informasi atas apa yang dilihatnya. Seperti pada Perang Badar, ia diutus untuk memata-matai kaum muslimin. Salah seorang tokoh kaum Quraisy mengutusnya untuk mencari tahu jumlah pasukan muslimin yang akan ikut dalam Perang Badar. Ia berkata, "Berilah kami informasi tentang jumlah sahabat Muhammad." Lalu Umair mengintai markas kaum muslimin dan kembali lagi dengan laporan jumlah mereka sekitar 300 orang. "Beri aku kesempatan untuk mencari tahu apakah mereka mempunyai pasukan penyergap dan bala bantuan." Umair pun beranjak menuju lembah dan berlalu dari kaumnya. Di tempat dengan ketinggian yang cukup ini, dia tidak melihat apa-apa. Maka dia kembali dan menyatakan tidak terlihat pertanda apa-apa dari mereka. Akan tetapi, wahai kaum Quraisy, aku melihat pertanda musibah yang akan membawa kematian dari unta-unta Yastrib pembawa momok kebinasaan, yang tidak mempunyai kekuatan dan perlindungan kecuali pedang-pedang mereka. Demi Allah, tidak akan terbunuh seorang pun dari mereka, melainkan bersama satu korban jiwa dari kalian. Apabila mereka membunuh sebanyak jumlah pasukannya, adakah kebaikan dalam hidup ini setelahnya? Jadi bagaimana pendapat kalian terhadap firasatku ini? Ucapan Umair serta-merta menciutkan kekuatan orang-orang Quraisy. Namun, Abu Jahal mengacaukan akal sehat mereka dengan sikap kerasnya untuk tetap mengadu kekuatan dengan pasukan muslimin. Lantas, terjadilah Perang Badar yang dahsyat. Dalam perang inilah Allah memenangkan tentaranya dari serangan kaum musyrikin. Bahkan kekalahan yang mereka derita begitu besar. Para malaikat pun diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membantu kaum muslimin. Kekalahan telak menusuk hati kaum Quraisy. Umair bin Wahab hanya bisa duduk termengu melihat banyak tokoh dari kaum Quraisy yang terbunuh dalam Perang Badar. Meski Umair selamat, tetapi putranya menjadi tawanan kaum muslimin. Penawanan itu juga kekalahan yang menimpa kaumnya membuatnya bersedih. Pada suatu hari, Umair duduk bersama Safwan bin Umayyah di dekat bebatuan. Keduanya membicarakan mereka yang dikubur di Sumur Qalib, yaitu tempat orang-orang Quraisy yang terbunuh dalam Perang Badar dan dilemparkan ke dalamnya. Safwan berkata lirih, "Demi Allah, tidak ada kebaikan dalam hidup kita sepeninggal mereka." Umair menanggapinya, "Demi Allah, memang demikian. Dan demi Allah, jika bukan karena utang yang belum kulunasi dan khawatir keluargaku akan terbengkalai, niscaya aku akan menemui dan membunuh Muhammad. Karena di samping kematian mereka, aku juga disakiti dengan tertawanya anakku." Mendengar ketegasan kawannya itu, Safwan mendukung tekad Umair. "Biarlah aku yang melunasi utangmu, juga menanggung kebutuhan keluargamu. Mereka akan kulindungi seumur hidup. Apa yang aku dapat akan mereka dapatkan pula." Lalu Umair pun menerima tawaran tersebut
lantas menegaskan, "Simpanlah rahasia ini. Tentu saja, jangan khawatir," sahut Safwan. Kemudian Umair menyuruh seseorang menyiapkan pedangnya, dan pedangnya tersebut diasah dan diracun. Setelah pedangnya siap, ia segera pergi ke Madinah. Ketika itu Umar bin Al-Khattab bersama beberapa muslim sedang berada di Masjid Nabi. Tiba-tiba pandangan Umar beralih kepada sosok seseorang yang berdiri di pintu masjid sambil membawa pedang, yang tidak lain adalah Umair bin Wahab. Maka Umar berseru, "Musuh Allah, Umair bin Wahab. Demi Allah, kedatangannya kemari pasti untuk berbuat buruk. Dialah yang mengadu domba dan memata-matai kita menjelang perang Badar." Umar segera menemui Rasulullah dan berkata, "Wahai Nabiullah, musuh Allah, Umair bin Wahab datang dengan membawa pedang." Lalu Rasulullah memerintahkan untuk masuk menghadapnya. Tidak lama kemudian, Umar kembali menghadap Rasulullah. Setelah mengikatkan tali pedang Umair di lehernya dan meminta kepada beberapa orang Ansor di sekitar masjid, "Masuklah kalian ke dalam, beliau perlu ditemani. Berhati-hatilah terhadap orang jahat ini, karena dia tidak dapat dipercaya." Setelah itu, Umair menghadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika melihat Umair memegangi tali pedang yang diikatkan di lehernya, Rasulullah mengatakan, "Umar, tolong lepaskan ikatannya." Dan kamu, Umair, mendekatlah. Umair pun mendekat dan mengucapkan, "In amu sahabahan." Beliau menanggapi, "Umair, sesungguhnya Allah memuliakan kami dengan ucapan salam yang jauh lebih baik daripada itu. Ucapan salam Islam adalah ucapan salam penduduk surga. Demi Allah, wahai Muhammad, aku baru mengetahuinya." "Apa gerangan yang membuatmu datang kemari?" tanya Rasulullah. Umair menjawab, "Kedatangan ini ada hubungannya dengan tawanan kami. Aku meminta kalian memperlakukan mereka dengan baik. Lalu untuk apa pedang yang tergantung di lehermu itu? Ini hanyalah pedang yang buruk, yang tidak bermanfaat. Jujurlah, apa tujuanmu yang sebenarnya?" Rasulullah mendesak Umair agar berterus terang. Namun Umair tetap menjawab, "Tujuanku hanya itu." Maka Rasulullah mengungkapkan tujuan Umair, lalu berkata, "Bukankah kamu duduk-duduk bersama Safwan bin Umayyah di dekat bebatuan? Di sana kalian menyebut orang-orang Quraisy yang dikubur di sumur Qalib. Dan kamu juga menyatakan, jika bukan karena utang yang belum kulunasi dan khawatir keluargaku akan terbengkalai, niscaya aku akan menemui dan membunuh Muhammad. Kemudian Safwan berjanji akan mengurus semuanya agar bisa membunuhku. Allah lah yang menghalangimu dari menjalankan rencana tersebut." Spontan Umair menyatakan, "Aku bersaksi bahwa engkau adalah Rasulullah. Dahulu, kami mendustakan apa yang engkau bawa, yang berupa berita dari langit, juga mendustakan wahyu yang diturunkan kepada engkau. Apa yang engkau ungkapkan tadi, sesungguhnya tidak ada yang hadir saat itu selain aku dan Safwan. Demi Allah, dari situ aku tahu bahwa tidak ada yang memberitahukan engkau kecuali Allah. Segala puji bagi Allah yang telah membimbingku untuk memeluk Islam, Rob yang maha menuntunku ke jalan ini." Lalu Umair pun mengucapkan syahadat dengan sebenar-benarnya. Dan Rasulullah berseru kepada para sahabat, "Ajarilah saudara kalian ini ilmu agama. Ajarilah dia Al-Quran dan bebaskanlah anaknya yang menjadi tawanan kita." Mereka pun segera melaksanakannya. Setelah mengucapkan kalimat syahadat di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Umair radhiyallahu anhu pun termenung sejenak, memikirkan keagungan ilahi. Tujuan awal kepergiannya dengan membawa sebilah pedang untuk membunuh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, namun kemudian secara spontan ia mengumumkan keislamannya kepada Allah. Maka jadilah dia saudara bagi seluruh sahabat yang mulia. Bahkan kedudukannya langsung dimuliakan sesuai dengan kecintaan dalam hati mereka. Perenungan tersebut berubah menjadi kerja nyata dan berbuah aksi. Umair berkata, "Wahai Rasulullah, dahulu aku selalu berusaha memadamkan cahaya Allah dengan senang menyakiti para pemeluk agama Allah. Adapun kini, aku meminta izin kepada engkau untuk kembali ke Mekah untuk berdakwah. Akan kuajak penduduknya beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, hingga mereka memeluk Islam. Semoga Allah memberi mereka hidayah. Jika orang-orang ini enggan, aku akan melakukan apa yang kulakukan terhadap para sahabat engkau dahulu dengan sebab keyakinan mereka." Rasulullah pun mengizinkan Umair. Maka dia segera kembali ke Mekah. Sementara itu Safwan bin Umayyah, karena tidak kunjung mendapat kepastian dari Umair selama Umair pergi ke Madinah, Safwan menanyakan setiap khalifah yang datang dari Madinah perihal temannya itu, hingga seseorang memberitahukan tentang keislaman Umair kepadanya. Safwan lantas bersumpah tidak akan mengajaknya bicara, juga tidak sedikit pun berbuat baik kepadanya. Sesampainya di Mekah, Umair tinggal di sana sambil berdakwah dan tidak tinggal diam kepada siapa saja yang menentangnya. Berkat kegigihannya, tidak sedikit orang yang lantas masuk Islam.
Umar radhiyallahu anhu tidak melupakan teman yang dahulu menyemangatinya untuk membunuh Nabi Muhammad SAW, yaitu Safwan bin Umayyah. Setelah keimanan menyentuh lubuk hatinya, dia pun menginginkan kebaikan yang sama bagi Safwan. Untuk itu, beranjaklah Umair guna mengajaknya memeluk Islam dengan harapan kegembiraan menjadi sempurna dengan keislaman itu. Diketahui bahwa Safwan melarikan diri ke laut ketika Mekah telah ditaklukkan oleh kaum muslimin, sehingga Umair menemui Rasulullah untuk meminta jaminan keselamatan. Safwan melarikan diri dan aku takut dia celaka. Sungguh engkau, wahai Rasulullah, telah menyatakan akan menjamin keamanan bagi semua orang. Rasulullah memahami perasaan Umair, maka beliau mengatakan, kejarlah sepupumu, jaminan keamanan akan aku berikan untuknya. Beliau menyerahkan selendang sebagai tanda jaminan tersebut kepada Umair, tidak lain agar dia dapat meyakinkan saudara sepupunya itu. Kemudian Safwan pun diajak memeluk Islam dan dia dibawa menghadap Rasulullah. Jika dia setuju, maka itulah yang diharapkan. Sedangkan jika tidak, maka beliau memberinya waktu 2 bulan untuk berpikir. Ketika Safwan menghadap Rasulullah, dia menyatakan, wahai Muhammad, Umair menemuiku dengan membawa selendangmu. Dia memintaku bertemu denganmu, lalu jika aku setuju, maka itulah yang diharapkan. Jika tidak, maka kamu akan memberiku waktu 2 bulan untuk berpikir. Turunlah hai Abu Wahab. Beliau meminta sepupu Umair itu turun dari tunggangannya. Tetapi Safwan menjawab, tidak, demi Allah sampai kamu memastikan hal tadi. Maka beliau bersabda, baiklah kamu diberi waktu 4 bulan. Lalu Rasulullah pergi menuju kabilah Hawazin di daerah Hunain. Beliau mengutus seseorang kepada Safwan untuk meminjamkan perlengkapan perang dan pedang. Safwan bertanya, secara paksa atau sukarela? Secara sukarela, jawab utusan itu. Safwan pun memutuskan ikut berperang meski belum memeluk Islam. Dia turut dalam perang Hunain juga perang Taif dalam keadaan kafir. Sedangkan istrinya lebih dahulu mengucapkan kalimat syahadat. Walaupun demikian, Rasulullah tidak memutus ikatan pernikahan keduanya sampai Safwan memeluk Islam. Maka, sempurnalah kebahagiaan Umar bin Wahab dengan masuk Islamnya Safwan. Kawan akrabnya ini telah menjadi saudara sesama muslim, dan mereka kembali bersahabat seperti pada masa jahiliyah. Sahabat muslim, Umair bin Wahab radhiyallahu anhu terus bersikap istiqomah serta aktif berdakwah di jalan Allah. Kehidupan panjang telah dilaluinya dengan segenap tenaga dan pengorbanannya dalam mendakwahi manusia agar kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perjuangannya dalam berdakwah harus berakhir ketika ia harus kembali kepada Sang Pencipta, menyusul Nabi SAW yang ia cintai yang sudah menunggunya bersama para sahabat yang mendahuluinya. Semoga kelak kebaikannya dapat menambah berat timbangan kebaikannya pada hari kiamat. Semoga Allah meridhoi Umair bin Wahab radhiyallahu anhu dan seluruh sahabat. Amin ya rabbal alamin. Sekian video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.